Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai hamzah wasol dan hamzah qata'. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah zaidah atau tambahan yang berfungsi sebagai perantara atau penyambung kepada pengucapan huruf mati atau sukun yang berada setelahnya. Hamzah wasol berupa hamzah secara pengucapan dan berupa alif secara tulisan. Hamzah wasol ini diucapkan ketika menjadi permulaan saja dan akan gugur ketika berada pada tengah-tengah penuturan kalimat sekiranya didahului oleh satu huruf atau satu kalimah. Hamzah wasol bisa berada di satu fi'il amar dari fi'il tsulati. Contohnya lafaz iftah, idrib, unsyur, i'lam. Kesemua hamzah yang berada di awal kalimat fi'il tersebut adalah hamzah wasol. Yang kedua, hamzah pada al, tambahan pada awal isim. Contohnya lafaz ar-rajulu, al-kitabu, al-ilmu. Semua a-nya di situ juga hamzah wasol. Yang ketiga, fi'il madhi dan fi'il amar khumasi atau fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Contoh fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il madhi intasyara, fi'il amar intashir. Contoh yang lain, fi'il madhi ijtahada, fi'il amar ijtahid. Yang keempat, pada fi'il madhi dan fi'il amar tsulati mazid tambahan 3 huruf atau disebut juga dengan fi'il sudasi atau 6 huruf. Contoh fi'il madhi dan fi'il amarnya, fi'il madhi istaghfara, fi'il amarnya istaghfir. Yang kelima, masdar dari fi'il tsulati mazid tambahan 2 huruf seperti lafaz intisyarun, ittisyalun, ijtihadun, intilaqun. Yang B, masdar dari fi'il tsulati mazid tambahan 3 huruf, contohnya seperti istiqolatun, istighfarun, istikhrajun. Yang keenam, pada isim-isim berikut ini: ismun, ismani, ibnun, ibnatun, itnani, itnatani, imra'atun, imru'un, ibnani, imra'atani, imro'ani. Ada beberapa cara untuk menentukan harokat alif wasol ketika dia berada di awal kalimah, yaitu yang pertama, dhammah. Apabila huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari'nya tersebut dhammah, maka harokat dari hamzah wasol tersebut juga berupa dhammah. Contohnya lafaz yang syuru, huruf sebelum akhirnya adalah shad yang dibaca dhammah, maka hamzah wasolnya di situ juga dibaca dhammah menjadi unsyur. Yakhruju, ukhruj. Yang kedua dibaca fathah, yaitu apabila hamzah wasol terdapat pada isim yang diawali alif lam ta'rif. Contoh dhalibun dibaca at-dhalibu. Rajulun ketika ditambah hamzah wasol menjadi ar-rajulu. Tilmidun at-tilmidhu. Hamzah wasolnya berharokat fathah. Yang ketiga, berharokat kasroh. Hamzah wasol akan dibaca kasroh apabila hamzah tersebut terdapat pada kalimat fi'il yang huruf ketiga atau huruf sebelum akhir dari kalimat tersebut berharokat fathah atau kasroh. Contohnya lafaz yaftahu, huruf sebelum akhir itu berupa ta yang berharokat fathah, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh menjadi iftah. Contoh berikutnya yadhabu, sama huruf sebelum akhirnya berharokat fathah yaitu ha, kemudian hamzah wasolnya berharokat kasroh menjadi idhab. Contoh berikutnya yajlisu menjadi ijlis, yantaliqu menjadi intaliq, yajtahidu ijtahid, yastakhriju istakhrij. Catatan. Yang pertama, alif wasol terkadang berubah menjadi hamzah qata' pada lafaz jalalah Allah ketika didahului oleh huruf nida seperti ya Allah. Bila posisi hamzah wasol di tengah kata baik dihimpit dengan huruf atau isim, dia tetap nampak namun tidak dibaca dan tidak pula berharokat ataupun menjadi mat. Contohnya wabrib, minal madrasah, waftah. Yang ketiga, membuang alif. Hamzah wasol bisa dibuang dari lafaz ibnun dan ibnatun dengan syarat sebagai berikut. Kata ibnun dan ibnatun bentuknya menjadi mufrad atau bukan musanna seperti ibnatani atau ibnani, atau jamak seperti abna. Yang keduanya mesti berada di antara dua isim alam. Contoh
Ja'a Amru ibnul Khattabi. Ini yang benar. Jadi hamzah wasolnya dibuang, bukan Ja'a Amru ibnul Khattab. Penulisan yang benar adalah tanpa hamzah wasol. Keterangannya, Umar adalah kalimat isim alam, Khattab juga isim alam, dan ibnu bentuknya mufrad. Apabila hamzah wasol terletak setelah alif lam, maka hamzahnya tetap berharokat. Contohnya, al-ijtima'u, al-istighfaru, al-ismu. B. Hamzah qata'. Hamzah qata' adalah hamzah yang memiliki tanda seperti kepala huruf ain. Dia selalu nampak diucapkan baik berada di awal, di tengah maupun di akhir kata. Sekarang kita bahas yang pertama yang di awal kata. Sama seperti alif wasol, untuk hamzah qata' juga menempati 3 posisi, yaitu terdapat pada isim, fi'il, atau huruf. Pada isim, semua isim terkecuali isim-isim yang masuk kategori alif wasol di atas. Masdar dari fi'il tsulats mujarrad atau mahmuz seperti alamun, aklun. Masdar dari fi'il tsulats mazid tambahan 1 huruf seperti ikramun, inqadun, ijabatun, isyaratun. B. Pada fi'il madhi tsulats mujarrad atau mahmuz. Contoh, akala, amaro, amana, aba. Fi'il madhi tsulats mazid tambahan 1 huruf seperti akrama, ajaba, aqbala, asro'a. Fi'il amar dari fi'il tsulats mazid tambahan 1 huruf seperti akrim, ajib, aqbil, asri'. Fi'il mudhari' yang dimasuki dengan dhamir saya, contohnya aktubu, adrusu, adhabu, arji'u. Yang C, pada huruf jenis hamzah pada kalimat huruf, semuanya yaitu hamzah qata' kecuali alif lam ta'rif yang termasuk alif wasol. Contohnya ila, an, illa, au, am. Sekarang penulisan hamzah qata'. Hamzah qata' ditulis dalam bentuk alif, ya, wawu, atau seperti kepala ain. Hamzah di awal kata ditulis dengan bentuk alif, biasanya dengan hamzah di atasnya atau di bawahnya. Contoh, al-anharu, an-amta. Yang kedua, hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Hamzah ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu pada harokat fathah, ditulis dalam bentuk ya bila mengacu pada harokat kasroh, dan ditulis dalam bentuk wawu bila mengacu pada harokat dhammah. Contoh, sa'ala, su'ila, su'alun. Ada juga hamzah yang ditulis mufradah atau seperti kepala ain bila berada di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf sukun. Contoh, syai'un, su'a, ma'a, mil'u. Yang keempat, ketika hamzah berharokat fathah tanwin, maka dibubuhi alif apabila huruf sebelum hamzah bisa disambungkan. Contoh, syai'an. Dan tidak ada alif apabila huruf sebelumnya tidak bisa disambung. Ma'an. Demikian tadi penjelasan mengenai hamzah wasol dan hamzah qata'. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.